Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong, yang kali ini saya mau berbagi kepada kalian bagaimana. Oh ya, sebelumnya di sini sudah ada harddisk Maxtor lama, harddisk lama 80 GB. Ini punyanya klinik ya, klinik bersalin kayak bidan gitu. Dan permasalahannya harddisk ini partisinya tiba-tiba hilang dan datanya lumayan penting juga katanya. Dan di sini saya mau mencoba untuk mengembalikan data atau file yang terhapus atau terdelete seperti itu ya. Dan langkahnya sih saya jelas butuh, karena ini harddisk PC, saya menggunakan PC rakitan saya, dan saya membutuhkan lagi satu media penyimpanan. Di sini saya menggunakan harddisk laptop, atau kalau kalian tidak punya harddisk laptop lain, kalian bisa menggunakan harddisk eksternal ya. Di sini ada juga harddisk eksternal untuk menyimpan data yang nanti direstore dari harddisk yang mati ini. Bukan mati sih, dia cuma partisinya hilang atau datanya terdelete seperti itu. Kalau harddisknya sedikit bad dan ada sedikit suara kretek-kretek kayak gitu, mungkin kalau kalian sudah pernah menggunakan harddisk PC pasti ada suara kayak krik kayak gitu. Nanti mungkin kalau waktu proses terjadi seperti itu akan saya tunjukkan ya. Oke, yang pertama kita tancepin dulu ke komputer, kita lakukan prosesnya ya. Oh iya, terus saya juga menggunakan file untuk media restore-nya atau program restore-nya itu menggunakan DLC, dan sudah saya simpan di sini di flash disk. Berapa giga ini? Flash disk 16 giga. Untuk file restore-nya atau aplikasi restore-nya nanti saya linknya saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa cek di deskripsi, jangan tanya lagi linknya di mana. Oke, langsung aja kita pindah ke PC-nya. Oke, di sini langsung aja kita tancepin untuk harddisk yang bermasalah tadi. Yang mau kita restore itu langsung ke sini, ke SATA 1. Lalu kita pakai kabel powernya nih, mana kabel power. Oke, kabel power. Lalu untuk media penyimpanan restore-nya tadi saya karena menggunakan harddisk laptop, saya bisa menggunakan langsung ke sini. SATA 2 bisa, atau ke SATA setelahnya menggunakan 2 harddisk jadi ya. Mungkin seperti itu aja. Lalu kita tancepin juga untuk ini flash disknya, ini ke USB ya. Oke, seperti itu, dan kita nyalakan dulu komputernya. Oke, komputernya sudah menyala. Langsung kita pindah ke layar. Nah, kita menggunakan DJ ini untuk merekam ya. Oke, kita masuk ke BIOS dulu untuk mengatur. Oke, sudah masuk ke BIOS. Di sini, ntar kita nyalakan di sini juga. Oke, di sini kita masuk ke menu pengaturan Advanced BIOS Setup. Untuk BIOS setiap PC kalian bisa mengaturnya bermacam-macam. BIOSnya tergantung PC-nya atau tipe BIOSnya apa. Yang penting kalian bisa mengatur bootable atau booting pertama untuk harddisk. Oke, di sini kita pilih untuk harddisknya, harddisk purity itu kita pilih seperti ini. Untuk USB atau flash disknya tadi kita pilih ke pertama karena kita menggunakan bootable USB.
yaitu seperti mini Windows seperti itu. Nanti kita lihat. Lalu untuk Maxtor-nya menggunakan CC0 atau SATA 1 kalau di motherboard, tapi kalau di BIOS terdeteknya CH1 atau HDD1 atau HDD0 seperti itu biasanya. Oke, settingan seperti ini kita sudah selesai, lalu kita simpan. Oke, yes. Oke. Oke, di sini untuk tampilan DLC boot ini nanti, atau kalian kalau berminat kalian bisa cek link deskripsi untuk download DLC bootnya ya. Di sini saya karena menggunakan spek komputernya itu cuma menggunakan dual core dengan 4 GB memorinya. Saya pilih aja mini Windows 10 yang 64 bit itu sudah support sih. Seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke menu atau tampilan dari DLC boot tersebut. Kita bisa cek dulu untuk harddisknya. Untuk harddisk Maxtor itu dia datanya hilang semua ya. Kita cek ini, kita masuk Windowsnya, Windows desktop. Untuk harddisk Maxtornya itu ini 8 GB. Nah, ini bersih sekali. 8 GB 7,4 7,5, dan kalau dibuka datanya cuma ini doang, gak ada lagi dah. Itu langsung kita cek juga di manajemen, harddisk manajemen. Nah, di sini kalau kalian kurang paham ya, nih harddisk Maxtor CH1 tadi, ini HDD harddisk kosong dan CH1 8 GB. Ini di sini sangat kosong volumenya, jangan di delete sih. Oke, langsung aja untuk caranya. Kalian bisa memilihnya di desktop ini, yaitu data recovery. Lalu karena hard disk atau yang hilang itu pertama adalah partisi, karena tadi sebelumnya kata pemiliknya itu ada 2 partisi, yaitu partisinya sistem dan data. Jadi yang pasti hilang itu partisinya seperti itu. Jadi langsung aja kita pilih recovery-nya, sini partisi recovery. Kita tunggu. Di sini kelihatan untuk HDD0-nya itu yang tadi untuk media penyimpanannya, dan untuk fixnya itu harddisk Maxtor ini. Lalu kita pilih juga untuk fix HD. Oke, kita pilih di sini super scan. Seperti ini, kita karena Windows biarkan tercentang semua default. Lalu kita scan. Kita tunggu sampai
scannernya selesai ya ini, dan total time-nya sekitar 17 menit. Ini kalau total time itu tergantung besar harddisk kalian atau data yang tersimpan di harddisk kalian. Misalnya kalian punya harddisk 1 tera seperti itu, ya waktunya semakin lama. Dan kalau speknya juga tidak mumpuni dari PC-nya sendiri, pasti waktunya juga akan semakin lama. Jadi silakan ditunggu saja ya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab, silakan tulis di kolom komentar, insya Allah saya bantu ya. Oke, di sini lumayan lama juga untuk prosesnya. Jadi kalian siap-siapin juga untuk kopi atau cemilan, atau kalian tinggal juga untuk melakukan proses ini. Lumayan lama sekali. Dan di sini adalah suara harddisk dari yang harddisk Maxtor-nya seperti ini. Semoga terdengar, itu suaranya harddisknya seperti ngerik gitu ya. Biasanya kalau ada suara seperti itu tanda-tandanya harddisk mau mati gitu. Kalau kalian punya harddisk yang seperti itu, sebaiknya kalian segera backup datanya, supaya kalau dia mati kalian gak nyesel gitu, kayak ditinggal mantan waktu sayang-sayangnya. Oke, kita tunggu aja prosesnya, itu lumayan lama, masih memakan waktu lumayan lama, jadi kita percepat aja biar tidak memakan waktu.
Oke teman-teman, di sini prosesnya sudah selesai ya. Dan bisa kita lihat di Super Scan itu sudah muncul beberapa partisi. Kalau saya sebutnya sih partisi, entah penyebutannya apa yang betul. Itu ada local disk 1, di sini juga ada D, local disk 2, ada data 6. Entah ini apa artinya, saya juga kurang mengerti. Yang jelas yang saya tahu, kalau yang warnanya hijau ini itu partisi yang berhasil di scan. Untuk partisi yang dihapus yang berhasil di scan ya. Lalu yang oranye ini itu boot atau kalau biasanya kalau kita menginstal itu ada seperti sisa apa ya, saya lupa namanya, seperti 50 atau 100 untuk space penyimpanan boot Windows kayak segitu. Lalu di sini yang merah-merah ini bad not bad, itu partisi-partisi yang sebelumnya yang berhasil di scan tapi datanya tidak bisa dikembalikan seperti itu. Langsung aja kita cek ya. Bisa kita klik di sini. Tuh proses untuk membuka partisi tersebut, isinya apa seperti itu ya. Oke, di sini kalau dilihat-lihat dari folder-foldernya ini sistem C atau partisi Windows. Bukan ini yang kita cari, tapi ini bisa kita restore juga, tapi bukan ini yang kita cari ya. Kita langsung ke yang berikutnya, local disk D. Itu kita lihat apa isinya ya. Oke, di sini nggak ada isinya juga untuk yang berikutnya. Oke, di sini ini dia. Untuk partisi yang ini bisa terlihat ya. Di sini ada seperti file BBShop, BBJS, bubur bayi, data pindahan, foto, klinik 2019, recycle dan sistem. Lalu kita cek yang bawahnya juga. Oh, yang bawahnya bukan apa-apa. Ini yang bad. Atau kita chat. Oh, yang bad nggak bisa ya. Yang bad ini malah nggak kelihatan datanya sama sekali. Jadi kita masuk ke data. Ini data 6 action. Lalu bagaimana cara kita mengembalikan partisi ini? Kalian bisa langsung aja kalian klik di sini, lalu di atas itu ada tulisannya recovery. Ini muncul ya. Kalau seperti ini kan dia off, bisa IC. Kalian bisa pilih satu-satu saja datanya. Data apa atau folder apa yang mau kalian kembalikan persatuan, tapi saya mau mengembalikan semua file yang ada di partisi tersebut. Jadi kita klik di sini di data ini, lalu kita pilih recovery. Oke, lalu kita pilih copy all data semuanya. Kita pilih tempat penyimpanan atau harddisk kedua tadi yang sudah saya siapkan dan sudah saya tancapkan juga di PC, yaitu HGST tadi yang ukurannya sekitar 500 GB, tapi di sini tertulisnya 466 ya. Kita pilih seperti ini aja, lalu kita recovery. Oke, yes. Pastikan dulu harddisk yang lama itu nggak ada datanya ya, biar kalian nggak bingung nanti untuk penyimpanannya dan nggak bisa kemungkinan terburuknya data yang di harddisk yang tempat untuk memindah file recovery tersebut hilang seperti itu. Jadi kalian pastikan dulu harddisknya kosong untuk harddisk backup atau penyimpanan recovery tersebut. Jadi ini kita tunggu dulu proses recovery-nya. Lumayan cepat kalau proses recovery untuk pengkopian data ke harddisk kedua atau harddisk eksternal. Kalau kalian menggunakan laptop bisa. Oke, kita tunggu aja. Biasanya kalau kalian
membawanya ke tukang servis, kalian diharuskan untuk membeli atau paket juga untuk membeli harddisk baru ya untuk penyimpanannya. Jadi lumayan mahal kalau ke tukang servis. Ya inilah cara anak songong untuk mengembalikan data yang terhapus atau terdelete seperti itu. Nanti kita cek file-filenya apakah dia bisa dibuka atau enggak ya. Terus ada juga cara satu lagi untuk mengembalikan IC seperti memori atau SSD. Saya juga pernah SSD saya terhapus seperti itu. Bisa dikembalikan, alhamdulillah, karena datanya penting-penting dan foto-foto kenangan yang tidak bisa tergantikan, tidak bisa diulang lagi ya. Oke, kita tunggu aja dulu. Oke, di sini prosesnya hampir selesai. Oke, prosesnya sudah selesai dan filenya sepertinya sudah tercopies ke. Untuk melihatnya kita bisa masuk ke Windows Explorer-nya dengan menekan Ctrl di keyboard yaitu Windows dan E. Seperti ini. Kita cek tadi di 466 ini. Untuk filenya sudah tercopy semua ya. Kita samakan di sini tadi. Mana tadi? Ini. Oke, untuk file-filenya sudah terrestore sempurna. Kita cek apakah filenya bisa dibuka atau tidak ya. Kita ini apa nih? JPEG seperti ini. Oke. Filenya sudah berhasil di restore dan kita cek juga di beberapa. Ini ada Word dokumen. Kita coba aja bisa enggak. Oke, coba ini. Ternyata di sini enggak bisa membuka, cuma buka. Oke. Kita ini untuk perestorannya sudah selesai, jadi kita close aja dulu. Kita pindah ke Windows, kita pindahkan ke Windows yang sudah jadi ya. Oke, ini kita matikan seperti ini. Baik, kita bisa langsung kalian close. Do you want save scan? Oke, save aja. Kita untuk master super scan nanti bisa kalian buka juga. Untuk misalnya kalian ingin membukanya lagi, kita pindah di data mana tadi? Volume ini. Kita pindah sini. Save. Oke, sudah. Lalu kita matikan karena ini cuma Windows Portable, jadi tidak powerful untuk membuka aplikasi file-file yang berhasil di restore. Jadi kita matikan dulu. Kita pindahkan harddisk itu ke Windows dengan menggunakan enclosure. Oke, kita ambil dulu harddisknya tadi. Oke, di sini ada harddisk yang tempat kita menyimpan untuk file yang berhasil kita restore tadi untuk media penyimpanan atau recovery-nya. Lalu di sini kita juga membutuhkan enclosure atau casing untuk harddisk eksternal ya. Untuk bisa kita gunakan harddisk ini sebagai harddisk eksternal seperti itu. Nanti bisa kita cek di komputer yang normal seperti ini aja. Oke, kita pindah ke komputer.
Oke, ini harddisk yang tadi kita masukkan ke sini dulu. Kita tancapin dulu dah. Oh bisa, kebalik. Oke, sudah kita tancapkan dan kita bisa masuk ke komputer. Oh, kok ngeblur. Oke, kita masuk ke komputer ya. Oke, kita sudah masuk ke komputer dan langsung saja kita buka filenya tadi, apakah dia berhasil atau tidak ya. Mana tadi data recovery volume. Nah, ini sama seperti tadi file-filenya atau folder-foldernya, tapi belum berhasil kita buka di Windows Portable. Jadi kita buka pakai Windows yang normal seperti itu. Kita coba, kita cek cas HP, cas HP. Lalu foto-foto tadi, oh ternyata di sini ada file Photoshop juga untuk fotonya. Manisnya ada ini. Kita close. Oke, kita scroll dulu. Filenya banyak foto-foto didik bayinya ya, karena dia klinik ya, klinik bersalin, jadi banyak file untuk didik bayi. Kita coba di sini ada file PDF Photoshop ya. Kita coba, kita klik. Oke, untuk file Photoshopnya berhasil kita buka. Dan di sini ada apa ini? Save your machine. Oke, di sini berhasil kita buka ya untuk file Photoshopnya. Lalu kita coba, kita sampling lagi untuk file di folder lain. Di sini Oke, bisa. Lalu ada file Corel juga. Oh bukan, ini nggak kepakai picture. Oke, ada apa ini? Ada file PDF juga bisa terbuka ya. Oke, mungkin untuk file Excel juga kita coba. File Excel tadi belum kita coba. File Excelnya seperti ini, berhasil kita buka. Oke, lalu untuk file yang lain ada RAR juga di sini, ada kartu, kartu BPJS. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau apa ya, mungkin bisa saya simpulkan untuk restore atau pengembalian data yang terdelete atau terhapus berhasil seperti itu ya, mungkin ya. Kalau ada beberapa file yang hilang mungkin saja, tapi saya nggak tahu file apa yang hilang. Tapi di sini saya simpulkan saya sudah berhasil untuk melakukan restore dari harddisk yang partisinya terhapus. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau bantuan saya untuk mencoba merestore, kalian bisa hubungi saya juga. Bisa cek kolom deskripsi. Dan kalau video ini membantu kalian bisa like. Gak suka dislike aja. Oke, see you next time.